Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahnya. Piye kabare lur? Sehat-sehat semua toh? Kali ini aku berada di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Aku sedang memenuhi permintaan Bu Eva untuk panen tangkil lur. Ada yang tahu apa itu tangkil? Itu loh lur, nama lain dari melinjo. Apa tuh? Hoi, Maria. Tobat. Rambut siapa itu? Yo, opo demit keluar kepagian? Siang-siang ada setan. Untung di sekitar sini ada beberapa pohon tangkil. Pohon tangkil memang lumayan tinggi lur. Bisa sampai 25 meter tingginya. Kalau yang aku panjat ini sekitar 15 meter. Tangkil yang berwarna merah tandanya sudah matang lur. Tapi yang berwarna oranye juga sudah bisa dipetik lur. Dalam setahun panen tangkil berlangsung 2 kali. Kalau sedang panen raya, satu pohon bisa menghasilkan hingga 50 kg buah tangkil lur. Mantep toh? Asalkan dirawat dengan baik, pohon tangkil bisa hidup hingga 100 tahun lur. Wis cukup iki lur, langsung tak antarke ke Bu Eva. Duh, gimana sih? Kok kamu nggak lihat? Maaf, nih, kakak mau kemana kak? Dapur Nul, Mau ke dapur? Mau masak apa kak? mau bikin gandu. Gandu. Wah, enak banget tuh. Wah, untung punya nggak tumpah kak. Udah Nul, mau ke dapur dulu ya. Oh, ya. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahnya. Wah, Kak Rahma makin cantik aja. Udah lama aku nggak ketemu dia nih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Kak Rahma lagi. Bu, mau ngantar tangkil bu? Oh iya Ndul, sekalian ya dikupasin semuanya. Dikupas semua bu? Iya. Oh iya bu. Makasih ya Ndul. Ya bu. Bu Eva punya usaha pembuatan emping lur. Sebelum diolah, buah tangkil iki dikupas dan dipisahkan dengan kulit luarnya. Warna tangkilnya jreng banget yo lur. Sedap dipandang mata. Udah selesai semua Dul?
Kurang dikit lagi, Bu. Dibawa masuk ke dalam aja ya, Dul. Sekalian bantuin gebrak. Oh, ya, Bu. Makasih ya, Dul. Ya, Bu. Sepertinya wis cukup iki lur. Langsung kita kasihkan ke ibu untuk disangrai aja lah. Bu, ini Bu, yang mau sangrai, Bu. Oh iya, Dul. Nih. Nanti bantuin geprek ya, Dul. Ya, Bu. Tangkil yang sudah dikupas langsung diolah dengan cara disangrai menggunakan pasir. Masih tradisional toh. Dengan disangrai, memisahkan kulit batok dengan daging bijinya bisa lebih mudah lur. Nah, saat masih panas, daging bijinya langsung digeprek pakai alat khusus berbahan besi seperti ini. Dul, Ya, Bu. kulit tangkilnya tadi mana ya? Ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tolong anterin sama Kak Rahma ya. Oh, ya, Bu. Makasih ya, Dul. Iya, ya, Bu. Siap, saya antar ke Kak Rahma. Setelah daging tangkilnya sudah pipih, proses selanjutnya adalah menggorengnya. Goreng sambil terus diaduk supaya tidak gosong yo. Kalau warnanya sudah coklat keemasan, tandanya emping sudah bisa diangkat. Untuk rasa original, emping diberi garam sedikit. Nah, ada juga emping rasa balado lur. Tuh, bumbunya sedang dibikin lur. Cabai merah dan keriting, bawang putih dan bawang merah jadi bahan wajib untuk pembuatan bumbu balado. Wis, tinggal ditumis iki lur. Wangi nih bumbu balado yang ditumis semeriwing banget lur. Sekarang masukkan tangkil yang sudah digoreng. Harus langsung diaduk ya lur, supaya bumbu tercampur merata. Pakai api kecil aja biar gak cepet gosong. Sudah lengket dan tercampur merata, langsung angkat. Kalau emping tangkil sudah tidak panas, tinggal dikemas ke dalam plastik. Emping tangkil pun siap untuk dijual lur. Tangkil iku tidak cuma daging bijinya aja yang diolah lur. Kalian yang di rumah pasti pernah mengolah kulit dan daun tangkil kan? Kak Rahma punya olahan yang tidak biasa. Kulit tangkilnya akan ia olah menjadi kue gandul khas Lampung. Mantep toh? Bahan yang digunakan mudah didapat lur. Ada tepung beras, gula pasir, air kelapa, gula merah, butter, dan sprinkle sebagai hiasan untuk kuenya. Pertama, haluskan butter, lalu campur dengan gula pasir. Sementara gula merahnya harus diiris tipis-tipis supaya lebih cepat meleleh saat dimasak. Cuci kulit tangkil sampai tanah dan kotoran yang menempel luruh yo. Perhatikan cara potongnya lur. Jangan terlalu tipis supaya saat dimakan nanti masih terasa tekstur kulit tangkilnya. Kak Rahma, segini cukup nggak kulit tangkilnya? Cukup Dul, udah segini aja. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Udah Dul, ini aja. Oh ya, saya tinggal ya Kak ya? Iya, makasih ya Dul. Oh ya Kak Rahma. Pas banget, aku beres potong kulit tangkil, Kak Rahma pun selesai iris gula merahnya. Langsung bisa dimasak iki lur. Matangkan air kelapa bersama irisan gula merah. Jangan lupa diaduk yo. Selain agar tercampur merata, juga biar tidak gosong di dasar wajan. Kalau sudah mulai mendidih, baru bisa masukkan kulit tangkilnya. Cakep sekali yo tampilannya. Warnanya keluar, malah jadi kayak cabai yo lur. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit.
Ini supaya tidak susah mengaduknya. Mengaduknya lumayan butuh tenaga lho, Lur. Apalagi harus diaduk sampai kalis dan tepung berasnya nggak boleh ada yang menggumpal. Jadi nih, koyo iki Lur. Gak sabar pengen cobain yo Lur. Mumpung masih panas, adonan gandu yang sudah dimasak harus langsung dibentuk. Soalnya kalau sudah dingin bakal susah untuk dibentuk Lur. Wah, begitu digoreng, aroma gula merah yang wangi banget langsung tercium. Perutku langsung bunyi iki Lur. Ini Lur, gandunya sudah jadi. Kita tambahin krim dan taburan sprinkle agar lebih berwarna. Jadi makin apik toh. Yuk Lur, langsung aja kita cicipin kue gandu kulit tangkil ini. Enak banget, lembut. Waduh Lur, enak tenan iki kuenya. Rasa manis dari gula merah adalah yang paling dominan. Tapi ada sensasi berbeda saat kue digigit. Soalnya ada potongan dari kulit tangkil Lur. Motor-motoran dulu ah. Aku udah siap beraktivitas yo Lur. Hari ini aku mau bantu panen sawit untuk warga setempat. Tepatnya yang tinggal di Desa Palembapang, Kabupaten Lampung Selatan Lur. Bang, dia lagi panen. Udah selesai kita. panen Bang? Belum selesai. Tolong bantuin ya, bantuin. Oh ya. Oke. Siapa yang tidak mengenal kelapa sawit? Tanaman yang berasal dari Afrika dan Amerika Selatan ini cukup banyak manfaatnya. Yang paling utama, jadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Indonesia sendiri merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Selain jadi minyak goreng, kelapa sawit juga bisa diolah jadi minyak industri maupun bahan bakar. Memanen buah sawit gampang-gampang susah Lur. Pakai alat seperti ini yang tajam di bagian pisaunya. Karena saat panen, pelepah pohon sawit harus dipotong juga. Warna oranye kemerahan ini adalah tanda buah sawit sudah matang dan siap untuk dipanen Lur. Jika dirawat dengan baik, pohon sawit dapat terus panen hingga 30 tahun lamanya. Setiap satu tandan sawit beratnya beragam, tergantung dari seberapa banyak buahnya. Kalau yang aku bawa ini kira-kira 20 kg. Berat Lur. Mau aku bawa ke pengepul iki? Pak, saya bawa pulang dulu ya. Oh, langsung antar aja dulu. Iya, Dul. Saya mau lanjut kerja lain lagi ya. Piye toh ini ibu-ibu? Kok malah berhenti di tengah jalan? Kok aku agak merinding yo? Dul, ngapain berhenti situ? Ayo cepat jalan.
Ini bang, ibu-ibu ini di tengah jalan kagak mau minggir. Udah minta tolong. Ibu mana nggak ada? Cepetan jalan. Ini bang. Bedalah, masa siang-siang ada demit. Aku iki lagi kerja, ya bakal ganggu situ. Selamat sampai kampung. Untung gak mati lagi motornya. Bikin deg-degan naik. Sebelum dijual, biasanya buah sawit ini akan dikumpulkan ke pengepul, Lur. Minta rontokan sawit. Buat apaan? Buat dimasak. Ambil aja di dalam. Rezeki gak kemana, Lur. Habis kerja, perut lapar. Ada Kak Umi datang mau masak sawit. Penasaran juga sih, ini sawit emangnya bisa diolah jadi masakan apa ya? Tak kira bercanda, Lur. Ternyata bener, mereka sedang nyiapin bahan masakannya. Kalau gitu, aku mesti cepat olah sawitnya juga. Sawit harus kucuci. Oh iya, buah sawit ini akan banyak mengandung lemak jenuh yang seringkali disebut lemak jahat. Karena kalau dikonsumsi bisa menimbulkan berbagai penyakit. Proses perebusan buah sawit ini pun memerlukan waktu yang cukup lama, Lur. Kira-kira 1 jam lamanya. Sambil menunggu sawit selesai direbus, kita lihat persiapan dari Kak Umi yuk. Katanya Kak Umi mau bikin sawit katsu seruit. Kalau katsu, makanan khas negeri Jepang. Sementara sambal seruit adalah makanan khas Lampung. Wah, ajib iki, Lur, memadukan kuliner dari 2 negara. Mulai dari katsunya ya. Bahan-bahannya ada telur, tepung roti, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan daun bawang. Lalu untuk sambal seruitnya ada tomat, bawang merah, rawit, dan kemangi. Ibu langsung menyiapkan sambal seruitnya. Cabai rawit dan garam dihaluskan bersamaan. Ketika sudah agak halus, barulah masukkan bawang merah. Lihat sambal seruit ini, seger banget ya, Lur. Terakhir, tambahkan tomat, pedes dan seger pastinya, Lur. Nah, untuk adonan katsunya, Kak Umi mencampurkan tepung terigu dengan 9 butir telur. Semakin banyak telur, makin gurih, Lur. Dan adonan juga bisa kali sempurna. Mumpung masih panas, kita kupas kulit buah sawitnya, Lur. Jika dilihat sekilas, warna daging buahnya mirip seperti ubi kuning. Kak, Iya. ini Kak, sawitnya Kak udah berebus, udah aku kupas kalian. Oh iya, makasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Sementara itu dulu. Oh, makasih Kak. Iya, oke. Setelah itu, adonan akan diberi tambahan irisan daun bawang. Barulah yang terakhir, kita iris buah sawitnya. Karena bijinya cukup besar, maka cara mengirisnya seperti mengiris mangga yo, tipis-tipis aja. Daging sawit memang agak sedikit berserat. Supaya lebih enak dimakan, dagingnya perlu dicacah sebelum dimasukkan ke adonan. Dengan tambahan daging buah sawit,
Warna adonannya jadi makin cantik ya lur, langsung menguning. Saatnya mencetak adonan katsu. Lalu masukkan ke dalam telur yang sudah dikocok dan selimuti dengan tepung roti lur. Dijamin akan makin crispy dan krenyes-krenyes. Sempurna. Langsung kita goreng ya lur. Saat menggoreng katsu, usahakan dengan minyak banyak ya lur. Jadi katsu bisa matang secara sempurna. Menggorengnya pun tidak terlalu lama lur. Cukup sekitar 10 menit hingga warnanya keemasan. Iki lur hasilnya, sawit katsu seruit. Ye lur, gak nyangka toh bisa secantik ini. Sambal seruit di bagian atasnya itu loh, bikin aku makin ngiler liatnya. Panas-panas makan ini dijamin langsung seger. Langsung aja kita cicipi lur. Perutku udah meronta-ronta ini. Perpaduan yang ciamik lur. Gurih dari katsu ditambah dengan sambal seruit yang pedas dan seger. Klop banget rasane. Apalagi ditambah daun kemangi, istimewa lur. Lanjut makan dulu lur. Yummy banget ini. Salah satu hal yang menarik dari Provinsi Lampung adalah hasil buminya. Selain kopi dan pisang yang memang menjadi komoditi unggulan dari sang bumi Ruwajurai sejak lama, buah durian tidak bisa dilupakan begitu saja. Pamor durian Lampung memang tidak kalah dengan durian dari Medan dan juga wilayah Pulau Sumatera lainnya. Ketika musim panen tiba, buah yang dikenal akan bentuk serta aromanya yang khas ini selalu diburu oleh para penggemar setianya. Selain dikonsumsi secara langsung, bagi masyarakat Lampung, buah durian seringkali juga diolah menjadi beberapa bahan dasar olahan makanan. Salah satu olahan yang sudah cukup familiar adalah tempoyak. Hasil fermentasi dari buah durian yang diberi garam dan dibiarkan membusuk ini biasanya digunakan untuk campuran olahan sambal khas Lampung, yaitu seruit. Namun kali ini, aku akan mengolah buah durian yang langsung aku panen di kebun ini menjadi olahan jajanan tradisional yang juga khas wilayah Lampung, yaitu bebay mahing. Bebay mahing adalah salah satu beragam olahan jajanan tradisional khas Lampung yang berjenis kue basah. Jajanan ini dinamakan bebay mahing, yang berarti wanita yang sedang sakit, karena jajanan ini dulunya biasa disajikan atau dihantarkan kepada orang yang sedang sakit dalam masa penyembuhan. Maka tak heran jikalau buah durian yang cukup kaya akan kandungan nutrisi seperti zat besi, vitamin C, kalium, dan juga vitamin B kompleks ini dijadikan salah satu bahan dasarnya. Sementara Ibu Susi dan Ibu Sumiati menyiapkan santan dan juga daun pandan sebagai pelengkap bahan olahan yang akan dibuat, aku membantu menyiapkan buah durian. Untuk dijadikan olahan, tentunya buah durian harus dipisahkan terlebih dahulu dari bijinya. Buah durian ini nantinya dijadikan isian pada olahan bebay mahing. Buah durian yang digunakan biasanya buah durian yang sudah matang, tetapi belumlah terlalu tua, karena buah durian ini nanti akan diolah bersama bahan lainnya. Proses pembuatan bebay mahing
Sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan kue Bugis yang biasa kita jumpai. Hanya saja untuk bebai mahing, adonannya menggunakan campuran tepung ketan dengan tepung kue sebagai bahan dasarnya. Kedua tepung ini dicampur dan dibuat adonan bersama dengan santan dan tambah sedikit garam sebagai perisanya. Agar lebih menarik, adonan bebai mahing pun diberi pewarna alami yang terbuat dari daun pandan. Semua bahan yang sudah tercampur harus terus diaduk hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Karena nantinya adonan ini akan dijadikan kulit dengan diberi isian dari buah durian. Untuk dijadikan bahan isian, buah durian yang sudah dibuang biji diolah menjadi selai dengan dimasak bersama gula aren. Adonan buah durian dipanaskan dan terus diaduk agar tidak gosong hingga gula merah cair serta tercampur merata. Setelah semua bahan adonan kulit serta adonan isian siap dan matang, proses selanjutnya yaitu mencampur kedua adonan. Adonan kulit yang terbuat dari tepung ketan dan tepung maizena atau hungkwe ini pun dipadatkan dan diberi isian dengan selai durian. Adonan yang sudah diberi isian pun dikepal-kepal menjadi bulatan dengan diameter sekitar 15 cm untuk kemudian dimatangkan. Sebagai olahan jenis jajanan basah, adonan bebai mahing pun dimatangkan dengan cara dikukus sekitar 30 menit. Berdasarkan beberapa penelitian, buah durian memang cukup kaya akan kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Selain kaya akan kalori, buah yang juga sering digadang-gadang sebagai rajanya buah ini juga mengandung vitamin B kompleks, di mana membantu mengatur kestabilan peredaran darah, membantu merawat kesehatan kulit karena mengandung zat antioksidan alami serta cukup kaya akan serat. Sehingga tak heran bila jajanan bebai mahing ini dulunya sering dijadikan hantaran untuk orang yang sedang sakit. Di Desa Pekon, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, terdapat sebuah sentra peternakan hewan unggas yang berasal dari daratan Amerika, yaitu ayam kalkun. Di atas tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini, beragam anakan jenis kalkun didatangkan dari berbagai negara untuk dikembangkan sebagai upaya domestifikasi atau tepatnya menjadi salah satu produk ayam kalkun jenis lokal yang unggul. Ayam kalkun biasanya baru bisa dipanen ketika sudah memasuki usia 6 bulan ke atas. Meski ayam kalkun tergolong unggas yang dalam perkembangannya tidaklah sebesar ayam ternak, namun karena ukuran dagingnya yang besar dan dikenal lezat, hewan ini kini mulai banyak diternakkan di Indonesia. Selain itu, daging kalkun juga dikenal memiliki kandungan gizi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena lebih rendah kolesterol bila dibandingkan dengan daging ayam dan 2 kali lipat lebih rendah dari daging sapi. Di tempat peternakan kalkun yang sudah berdiri sejak tahun 2006 silam ini, tidak hanya menyediakan daging ayam kalkun, memang sudah cukup lekat dalam keseharian masyarakat Lampung. Selain biji buahnya yang dijadikan olahan minum yang biasa kita kenal dengan kopi ini, pucuk daun muda dari tanaman yang berasal dari daratan benua Afrika ini juga menjadi santapan warga di sini. Sebagai bahan pangan, daun kopi memang kaya akan manfaat yang baik bagi tubuh. Selain mengandung senyawa mangiferin yang berfungsi sebagai antioksidan, anti diabetes, daun kopi juga
membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Selain dikonsumsi mentah sebagai lalapan, daun kopi yang masih muda juga bisa diolah menjadi bahan masakan oleh sebagian masyarakat. Karenanya, kali ini aku akan mencoba memasak dengan memadukan daun kopi ini bersama dengan daging kalkun. Daging kalkun memang tidak terlalu populer bagi masyarakat Indonesia bila dibandingkan daging unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Namun daging kalkun sebenarnya memiliki beberapa kandungan nutrisi yang berguna untuk meningkatkan stamina serta membantu menjaga kestabilan metabolisme bila dikonsumsi oleh tubuh. Sebagai bagian dari jenis unggas konsumsi, daging ayam kalkun ini mempunyai tekstur yang lebih padat dan sedikit alot bila dibandingkan dengan ayam atau bebek. Karenanya, agar mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil dan dipisahkan dari tulangnya atau difilet. Selanjutnya, daging yang sudah difilet pun dicuci untuk dibersihkan sisa kotorannya maupun darah yang masih melekat. Sementara aku menyiapkan daging kalkun, khusus untuk bumbu, Mbak Tiaslah yang bertanggung jawab atas cita rasanya. Ragam komponen bumbu dapur sederhana seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih pun digiling sampai halus bersama dengan garam sebagai perisanya. Proses pembuatan masakan perpaduan dari daun kopi dan daging kalkun ini sebenarnya cukup sederhana, karena semua bahan serta bumbu rempah dimasak bersama. Awalnya, bumbu rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, ditumis bersama jahe dan serai serta daging kalkun hingga harum dan bumbu sedikit meresap. Proses pembuatan masakan ini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan resep masakan rica-rica. Hanya saja, salah satu keunikannya yaitu selain menggunakan daun kopi, masakan yang dibuat Mbak Tias ini juga ditambahkan bubuk kopi sebagai bagian dari resepnya. Penggunaan bubuk kopi dalam masakan ini fungsinya selain menambah aroma, juga mengurangi bau amis pada daging kalkun, karena aroma kopi Lampung ini sangat khas. Selain dinikmati segar sebagai lalapan, daun kopi dapat diolah menjadi masakan yang lezat. Salah satunya masakan kreasi ini. Perpaduan daging ayam kalkun dengan tambahan beberapa jenis bumbu rempah seperti kopi ini membuat sajian masakan ini semakin harum dan gurih untuk dinikmati. Daging kalkun termasuk dalam kategori daging putih yang kaya akan nutrisi seperti protein dan zat besi. Bahkan, berdasarkan penelitian, di Amerika Serikat, anak-anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan mengkonsumsi daging kalkun karena baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung serta sistem kekebalan tubuh. Bagi masyarakat Indonesia, singkong atau ketela pohon merupakan salah satu bahan yang sudah cukup familiar untuk digunakan serta dimanfaatkan sebagai olahan makanan maupun jajanan. Dari beragam olahan jajanan yang berbahan dasar dari tanaman yang juga termasuk dalam famili umbi-umbian ini, salah satunya adalah gedung. Jajanan basah yang dikenal berasal dari wilayah Pulau Jawa ini memang cukup digemari serta memiliki penikmat sendiri di berbagai daerah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Lampung. Di Desa Karangendah, Kali Udang, Lampung Tengah, terdapat rumah produksi pengrajin getuk yang sudah beroperasi sejak tahun 1997. Dul, tangkai nanti dikupas kalian ya. Oh, ya Bu. Hampir setiap hari Ibu Saryani bersama Pak Asid suaminya mengolah sekitar 50 kg singkong untuk dijadikan bahan getuk lindri. Namun khusus kali ini, Ibu Sri tengah mencoba berkreasi menggunakan salah satu jenis umbi dari tanaman yang juga sama dengan singkong, di mana berasal dari daratan Amerika Selatan, yaitu kentang, untuk diolah sebagai bahan olahan getuknya.
Jajanan tradisional yang menggunakan taburan dari kelapa parut sebagai bentuk penyajiannya ini sebenarnya terdiri dari dua macam teknik pengolahan, yaitu geduk biasa serta geduk lindri yang khas dengan bentuk serta warna seperti yang diproduksi oleh keluarga Ibu Sriani ini. Sebagai bagian dari keluarga umbi-umbian, kentang yang sudah dikupas pun harus dibersihkan dengan dicuci terlebih dahulu, layaknya singkong yang dijadikan bahan geduk sebelum nantinya diolah. Dalam setiap pengolahan bahan makanan, tentunya memiliki teknik serta resep tersendiri yang menjadi kunci pada pembuatan bahan makanan sebelum dikonsumsi. Bahan jajanan berjenis kue basah yang proses pembuatannya termasuk dalam kategori dadakan atau sekali proses hingga matang, kentang pun harus dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Proses pengukusan ini berlangsung sekitar 1 jam lamanya hingga tekstur kentang lunak karena uap panas. Meski kentang dapat atau biasa dimatangkan dengan teknik perebusan, namun proses pematangan yang mengandalkan panas dari uap air ini sengaja dipilih Ibu Sri supaya adonan geduk tidaklah terlalu benyek atau lembek ketika matang. Selain itu, dengan teknik ini, adonan kentang sedikit tahan lama bila dibandingkan dengan teknik perebusan yang menyebabkan kentang atau singkong menyerap banyak air. Dalam teknik pengolahan makanan Nusantara, daun katuk selain difungsikan sebagai bahan masakan sayur maupun bahan pengolahan tradisional, daun yang dikenal sebagai nutrisi pada ibu menyusui karena kaya akan kandungan kalsium serta vitamin C dan vitamin A-nya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami pada olahan makanan. Sementara aku membantu menyiapkan kentang, Ibu Sriani pun mengolah daun katuk guna dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada adonan geduknya nanti. Dalam dunia kuliner Indonesia, sebagai jajanan tradisional yang berbahan dasar dari singkong yang dibuat menjadi adonan dengan cara ditumbuk hingga halus bersama gula merah atau gula pasir ini memang dikenal memiliki beragam varian. Mulai dari geduk lindri, geduk sokaraja atau geduk goreng, hingga geduk triwarna atau geduk warna yang biasa dijumpai di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Namun dari beberapa macam jenis, hanya geduk lindri yang cukup familiar yang banyak dijumpai seperti di wilayah Lampung ini. Untuk diolah menjadi adonan geduk, kentang pun ditumbuk hingga teksturnya hancur dengan dicampur gula pasir sebagai cita rasanya. Ngendol pewarnanya. Oh ya Bu. Sebagai salah satu bagian dari makanan pokok di mana kaya akan karbohidrat, kentang memiliki karakter yang berbeda dengan singkong. Umbi kentang tidak mengandung zat pati yang banyak, layaknya singkong. Karenanya, untuk dijadikan geduk setelah ditumbuk dan hancur, kentang pun diadon bersama gula pasir dengan diberi sedikit tambahan tepung ketan sebagai pengikatnya. Agar adonan lebih lembut serta menarik, tak lupa pula ditambahkan mentega dan juga pewarna alami yang terbuat dari daun katuk tadi. Geduk lindri merupakan jenis geduk yang adonannya dibentuk dengan cara digiling menjadi lembaran-lembaran panjang yang berbentuk menyerupai layaknya mie. Sebagai tahap akhir dalam proses pembuatan jajanan tradisional ini, adonan geduk kentang yang sudah jadi pun kemudian digiling secara hati-hati agar tidak hancur bentuknya, karena adonan kentang lebih lunak bila dibandingkan dengan adonan geduk dari singkong atau ketela pohon. Setiap harinya, rumah produksi milik Ibu Sriani ini biasa beroperasi mulai pukul 3 hingga 5 pagi, memproduksi geduk lindri untuk kemudian langsung dijajakan di pasar wilayah Bandar Jaya, Lampung Tengah. Geduk lindri buatan Ibu Sri ini cukup digemari, selain rasanya yang pulen juga tanpa bahan pengawet, karena dibuat secara langsung dan berkelanjutan mulai dari bahan hingga adonannya. Harga geduk buatannya ini juga cukup terjangkau, yaitu Rp1.000 tiap satu pek kemasan mika yang sudah lengkap dengan taburan parutan kelapa muda.